kiat kita menghadapi problematika. Ya. Sudah saya singgung sebelumnya, tapi selain tawakal, yaitu jangan keluar jalur. Jangan keluar jalur dari apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh ini adalah masalah yang sangat sederhana tapi sangat pelik, ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah kasus perceraian, ya. Allah sebutkan tentang kasus perceraian. Di situ Allah suruh bertakwa, Allah suruh bertawakal. Karena ayat yang kita sebutkan, "Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh," tentang masalah perceraian. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, ya, ayat 1 dan seterusnya. "Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra." Ya. Fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashidu dzawi 'adlin minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Saya terjemahkan secara singkat ayat-ayat ini. Nanti ibu-ibu bisa buka dalam surat At-Talaq ayat 1 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai nabi, jika engkau ingin menceraikan istrimu dan juga kaum mukminin kalau ingin menceraikan istri kalian, fatalliqu." Dan cerai ini perkara sangat pelik dalam rumah tangga. Lebih pelik daripada permasalahan bisnis, ya. Lebih pelik. Seorang suami ingin menceraikan istri, istrinya punya anak-anak. Seorang wanita akan diceraikan sementara dia sudah hidup mungkin 15 tahun, 20 tahun kepada suaminya. Ini perkara paling berat. Perkara paling berat. Allah contohkan nih, cerai. Bagaimana menghadapi cerai? Kata Allah, fatalliquhunna li'iddatihinna. Kalau cerai, ikut aturan, kata Allah. Ada saatnya mencerai, wahai para suami. Kapan boleh menjatuhkan cerai? Kalau istri dalam kondisi suci belum digauli. Bukan begitu emosi langsung jatuhkan cerai. Bukan langsung emosi, istri lagi haid dia jatuhkan cerai. Atau istri sudah dia gauli, pagi-pagi gauli, sorenya dia ceraikan. Ini ngawur. Ini keluar daripada jalur. Ini semua talak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Talak ada aturannya. Istrimu harus suci dan kau belum gauli. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Kemudian kalau sudah cerai, hitung masa iddahnya. Wattaqullaha rabbakum. Bertakwalah kepada Allah dalam masalah menceraikan. Ini perkara pelik tapi kau harus bertakwa, jangan keluar jalur. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Kalau kau sudah ceraikan istrimu jangan kau usir ke rumah orang tuanya, enggak boleh. Tahan. Suami enggak boleh ngusir, kamu cerai pergi. Wala yakhrujna, dan sang wanita juga tidak boleh keluar dari rumah. Dia masih statusnya istri. Istri yang dicerai masih talak 1, talak 2, status masih istri. Talak 3 boleh keluar. Kalau talak 1, talak 2 masih dalam rumah. Jadi suami diperintahkan mencerai pada waktunya yang ditentukan dan harus talak 1. Sang istri tidak boleh diusir dari rumahnya dan dia tidak boleh kabur. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali dia melakukan perbuatan yang keji. Entah dia berzina atau apa, atau dia melempar-lempar membuat kerusakan, ya silakan dibawa pulang. Tapi kalau enggak, dia harus bersabar. Suaminya bersabar juga bersabar. Ya, kata Allah, wa tilka hududullah. Ini aturan Allah, batasan Allah. Ini yang maksud saya. Seorang kalau menghadapi problem jangan lewati batas. Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Siapa yang melampaui perbatasan maka dia telah menzalimi dirinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza balagna ajalahunna fa'amsikun." Kalau sudah mau habis masa iddahnya tinggal 2 pilihan. Fa'amsikun bima'ruf, kau kembalikan lagi, rujuk tapi dengan cara yang baik, bukan untuk menzalimi sang wanita. Au fariquhunna bima'ruf, atau sudah lepaskan, sudah bainunah, talak bain sudah lepaskan tapi dengan cara yang baik. Bukan bikin masalah. Dzalikum yu'adzu bihi, inilah nasihat yang Allah berikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan cuma kasih solusi, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal cukuplah Allah baginya. Ini Allah bikin aturan, contoh jelas, sampel permasalahan problematika yang sangat berat bagi seorang suami dan istri, permasalahan cerai, caranya sudah ada. Ikut aturan Allah, bertakwa kepada Allah, jangan zalimi. Allah akan kasih solusi. Tapi kenyataannya lihat. Kaum muslimin. Kita tidak bicara agama lain, kita bicara kaum muslimin. Kebanyakan perceraian hancur lebur. Suami kacau, istri kacau, anak-anak jadi korban. Kenapa? Karena semua proses perceraian tanpa aturan. Dia menghadapi problematika dia dengan kemauan dia sendiri. Dia marah sama istrinya, dia mau ceraikan. Diceraikannya langsung, tidak nunggu suci dan belum digauli. Lagi haid dia ceraikan, berarti sudah talak haram. Dia melanggar. Kemudian dia usir istrinya. Usir. Cerai, suruh pergi. Sudah salah lagi. Atau istrinya yang kurang ajar, tidak diusir, istrinya yang mau kabur. Kamu ceraikan saya kabur. Ini salah juga. Ini sudah salah, sudah kacau.
kacau balau. Ya. Kemudian nanti kalau dia kembali rujuk pun tidak benar. Mungkin dimarah-marah istrinya, udah kembali sini tapi dia atau dia cerai dengan ngamuk-ngamuk. Allah mengatakan au fariquhunna bima'ruf, atau ceraikan dengan cara baik. Nabi ketika ingin menceraikan istrinya, ketika istrinya nuntut, sebagaimana saya pernah sampaikan dalam kajian, Nabi mengatakan fata'alaina umattikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istriku, kalau kau tidak mampu hidup dengan aku dengan kesederhanaanku, fata'alaina, kemarilah. Umattikunna, aku akan berikan sedikit yang saya miliki. Wa usarrihkunna usarahan jamilan. Saya ceraikan dengan cara baik-baik. Dan itu yang dipraktikkan oleh para sahabat. Mereka ceraikan istri mereka baik-baik sehingga tidak timbul keributan setelah itu, dendam membara. Bekas suami dendam kepada mantan istrinya, istri dendam kepada. Coba di kita di Indonesia. Udah cerai, wah, dendam. Jadi korban anak-anak. Suaminya mau ketemu anak ditahan, enggak boleh ketemu. Ribut, anak jadi korban. Terus istri nikah lagi bikin jengkel suaminya, masukkan Facebook supaya suaminya jengkel. Suami nikah lagi menjengkelkan bekas. Ini apa seperti ini semua? Bagaimana Allah memberikan solusi? Makanya kalau menghadapi problematika, syaratnya satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau bertakwa pada Allah berke solusi. Adapun kalau tidak bertakwa, bermaksiat, kemudian melanggar aturan Allah, ya. Lagi musibah bukannya sujud bertakwa, malah hiburan macam-macam, inilah macam-macam, ya. Maka tidak ada solusinya.